setengah jam 11 sama aku Alexa. Bintang tamuku pagi hari ini Wawan Yap. Nah, aku mau cerita sedikit tentang Wawan Yap. Waktu aku di event organizer itu pertama kali aku tahu ya, hanya tahu, oh itu Wawan Yap gitu ya. Oh yang lagu rohaninya itu sangat sering banget kita dengerin gitu kan. Dan Wawan Yap ini udah terkenal gitu. Nah, aku juga sering dengar lagunya kan. Nah, terus pada satu waktu ternyata aku uh, satu pelayanan, orangnya luar biasa. Iya, Kawan, gimana sehat? Alexa kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Teman-teman gimana? Iya, sehat semuanya. Kangen sih Sehat pelayanan ya? bareng kawan. Iya, Gitu ya, betul ya. Kita udah lama iya, nggak ibadah secara iya, face to face. iya. Tapi aku masih selalu lihat kawan sih Oh gitu. live-nya. Iya, Iya, di thank you, thank you, thank you. di YouTube ya kan. Betul. Nah, uh, Oke, nama aku Wawan ya. Terus, wah uh, teman-teman yang bergabung, selamat datang. Kita mau ngobrolin apa sih nih Lex? Terus apa lagi ya? ngomong eh, kegiatannya kawan selama during pandemic new normal ini. Wah, kegiatannya jadi banyak yang eh, stop ya. Kalau entertainment stop, wedding Mm-mm, stop dulu, paling cuman holy matrimony, kemudian small party, tapi juga ada beberapa yang masih tunda. mm-mm, Kemudian kegiatannya ya jadi gitu aja lah, di rumah aja nemenin anakku sekolah online, mm-mm, beres-beres, olahraga di rumah, paling tapping, pelayanan beberapa ada gereja yang minta tapping juga, ya seperti itulah. mm-mm. Tapi Mm. yang seperlunya aja keluarnya. Selama ini aku lihat dari Kawawan nih aktif Mm-mm. nyanyi ya kan, di aktif MC, tapi sebanyak itu aktivitasnya aku tuh selalu lihat lah hari Minggu udah pelayanan, hari Sabtu udah latihan pelayanan, kayak itu nggak ada capeknya gitu loh. Jadi aku tuh pengen lihat sukacita yang ada di Kawawan ini yang siapa tahu itu bisa mentransfer kita semua gitu. Oh gitu. Ya karena Mm-mm. buat saya pribadi kan kayak misalnya Mm-mm. nyanyi pelayanan Mm-mm. itu kan satu satu pengabdian ya. Jadi maksudnya Mm-mm. nggak jadi beban sih. Walaupun mungkin Mm-mm. banyak kerjaan yang lain, ada Mm-mm. pekerjaan yang harus saya lakukan, belum pekerjaan rumah ya. Tapi semua harus Mm-mm. dilakukan. Yang pertama pasti harus dengan enjoy lah, Lexa. Mm-mm. Mm-mm. Harus Benar-benar. menikmati gitu. Jadi maksudnya harus menikmati setiap season yang ada. Kalau kita lagi kerja, kerja dengan baik. Kalau kita lagi Mm-mm. pelayanan, pelayanan dengan baik. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Iya tetap harus benar. tetap semangat gitu. Selalu Ya, selalu harus kasih yang terbaik. ya itu. Nah, impact apa sih yang kawan rasain during pandemic ini? Kayaknya kemarin juga sempat jalan-jalan ya, udah ya. Ah, iya, impactnya ya semua harus bersabar lah ya. Artinya Mm-mm. ya harus sadar bahwa ternyata ada yang lebih daripada kita, ada Mm-mm. yang lebih hebat dari kita. Artinya kuasa Tuhan, eh, Mm-mm. hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan kan kita nggak pernah kepikiran kan Lexa bisa bakal kayak Iya, gini kan. Semua iya benar. harus ditunda, semua harus stop dulu dan ini Mm-mm. Mm-mm. nggak cuman di negara kita tapi seluruh dunia kan. Nah Seluruh jadi dunia. dari situ kita sadar bahwa memang ya kita perlu Tuhan sih karena ternyata kita melawan satu virus yang kecil yang nggak kelihatan aja kayaknya kita nggak bisa apa-apa kan manusia. Iya, iya. Tadinya kita mungkin berpikir semua baik-baik saja, semua bisa kita lakukan, mau apa aja, mau Mm-mm. ngapain aja, kayaknya manusia bisa. Tapi ternyata dengan hal yang seperti ini kecil aja, langsung kayaknya semua orang bisa stop, bisa takut gitu. Nah, jadi Benar. itu menandakan bahwa ada keterbatasan di dalam diri kita. Yes, benar. Nah, Kawawan cerita singkat dong gimana awal mula Kawawan memilih untuk menyanyikan lagu-lagu pujian, lagu rohani ini gitu. Oh gitu, ya. Mm-mm. Kalau dari kecil sih memang kebelatnya pengen jadi penyanyi ya. Mm-mm. Dulu kan pengen banget tenar gitu karena mungkin Mm. dulu kan kepikiran lah kalau terkenal tuh enak, dapat duit banyak. Bener nggak sih? Itu kan yang Iya benar. orang-orang umum pandang sebagai kalau ngelihat seorang penyanyi atau artis gitu. Jadi kepengen banget sih. Mm. Tapi ternyata singkat cerita kan waktu itu ikut Asia Bagus, ikut apalah banyak festival di Mm-mm. Bandung juga. Mm-mm. Mm-mm. Ya tapi ada yang lolos, ada yang enggak. Nah tapi dari situ kan memang saya
diajak teman saya untuk pelayanan. Nah, pelayanan dulu di paduan suara, Sabers of Praise, di mana semua pelayanan tuh. Jadi dari situ saya belajar, oh ternyata hidup bukan cuma mengejar sesuatu yang ada di dunia ini saja, tapi memang kita bisa mengabdikan diri kita itu sama Tuhan gitu. Gimana caranya? Nah, lewat pelayanan. Jadi memang ya senang. Akhirnya pelayanan, nggak kepikiran sih bakal jadi penyanyi rekaman, dikasih kepercayaan Tuhan untuk bisa bikin album. Enggak sih, Lexa. Dulu kita cuma pelayanan di gereja kecil, di penjara. Ya udah, sama teman-teman ngeband, senang-senangan aja gitu. Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan ketemukan dengan banyak orang yang mengasihi kita, mensupport kita, dan akhirnya, ayo Wan bikin album dong, bikin ini. Nah jadi seperti itu Alexa. Jadi sebenarnya nggak direncanakan sih. Dulu kita gitu. cuma pokoknya pelayanan aja, pelayanan, pokoknya senang-senang bisa membagi apa yang bisa kita berikan, apa yang kita punya, seperti itu. Pernah nggak sih dapat kayak, ayolah Wawan nyanyi lagu sekuler atau apa, ada tawaran seperti itu nggak? Dulu iya, nah dulu zaman tahun berapa ya, 90-an itu, waktu saya udah melayani, saya ketemu dengan pemain musik band, ada yang terkenal lah di Indonesia. Terus dia lihat saya lagi rekaman, terus dia bilang, ayo Wan, mau nggak bikin album? Waktu itu kan zaman dulu, zaman Fatur, zaman siapa ya terkenal. Tapi dulu pemahaman saya kan, saya pikir saya sudah lahir baru, saya dulu menganggap bahwa dunia ini kecil, bahwa oh ternyata melayani itu saya pikir harus di gereja. Dulu pemahamannya loh. Nah jadi saya membatasi diri saya sendiri, bahkan saya bilang enggak deh, saya nggak ambil tawaran itu. Saya pikir ngapain ke dunia lagi. Tapi saya pikir saya mau melayani Tuhan aja. Nah, ya konsep itu sebenarnya nggak salah sih. Maksudnya saya nggak pernah menyesal gitu. Tapi ternyata kan makin kesini pengajaran, pemahaman tentang Tuhan itu kan berkembang ya. Hamba-hamba Tuhan banyak yang memberikan ilustrasi, memberikan pemahaman baru bahwa ternyata pelayanan itu bukan cuma di gereja, justru pelayanan itu harus di luar. Kita harus jadi terang di luar. Kalau Tuhan memang percayakan kita banyak hal, percayakan banyak talenta, dipercayakan kepercayaan yang luar biasa, mestinya kita ambil, karena makin besar kapasitas kita, makin dikenal kita, influence kita, makin berkembang juga influence-nya. Artinya kalau kita makin terkenal kan, misalnya Alexa, kita ngomong apa aja orang percaya kan, bener nggak sih? Iya betul. Kalau kita nggak dikenal, siapa dia yang ngomong apa ini? Nah, jadi sebenarnya itu yang terjadi, dan saya bersyukur bahwa ternyata memang banyak juga sih sekarang anak Tuhan yang hebat-hebat, terkenal, dikasih kepercayaan oleh Tuhan ya, kemurahan Tuhan untuk bisa berkarir di mana-mana sih, nggak cuma di musik, tapi di dunia sekuler ini, supaya jadi berkat sih, supaya menggarami itu. Dari semua lagu yang Kowawan bawain, albumnya Kowawan ya, ini terutama ya. Iya. Nah, lagu apa sih yang paling berkesan buat Kowawan? Mungkin itu maknanya dalam banget. Ada nggak? Wah, semua lagu ya punya cerita ya, Lexa. Semua lagu punya kekuatannya masing-masing gitu. Tapi ya cuman salah satu, sebenarnya waktu itu 2000 berapa? 6 ya. Semua baik sih sebetulnya. Itu lagunya familiar kan ya? Semua baik. Nah, itu sebenarnya lagu itu berkesan karena waktu itu dulu kami, keluarga besar kami, harus kehilangan ponakan saya. Ada yang meninggal. Nah, dari situ sulit untuk bisa berkata bahwa semua baik apa yang Tuhan perbuat, tapi itu menyadarkan kita gitu bahwa umur di tangan Tuhan, apa yang kita punya itu sebenarnya juga milik Tuhan. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwa apapun yang terjadi, ya saya harus bisa berkata baik. Nah, waktu bisa berkata baik, ternyata memang Tuhan punya rencana yang luar biasa, walaupun mungkin saat itu saya nggak bisa lihat. Nah, dari situ kan jadi keluarga besar kita jadi sungguh-sungguh cari Tuhan, kakak saya juga. Nah, tapi walaupun harganya sangat mahal sih, harus kehilangan ponakan saya. Tapi dari situ kita sadar bahwa apa yang kita miliki, uang yang kita miliki itu nggak ada artinya gitu. Bahwa ada yang lebih hebat dari kita, itu Tuhan sendiri. Iya, benar. Oke, terus Kowawan, goal apa sih yang Kowawan ingin capai di sisa 2020 ini? Terus next year juga apa sih yang Kowawan ingin capai? Capainya nggak muluk-muluk sih, pengen ini semua berakhir dan tetap setia sama Tuhan, selalu melakukan apa yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan, pekerjaan kita, pelayanan kita, selalu berusaha dan selalu belajar untuk memberikan yang terbaik. Itu aja sih, nggak muluk-muluk sih.
Karena selebihnya nanti Oke. Tuhan bisa bawa kemana hidup kita, Tuhan bisa ketemukan dengan banyak orang, dengan banyak kesempatan yang luar biasa lagi. Aku juga. Amin. Amin, Semoga tercapai amin. semuanya. Nah, pandemi Betul. kemarin kawan, kan aku tuh lihat kawan lagi launching single ya. Kalau nggak salah judulnya Semuanya Bagimu. Oh iya, Itu iya itu tuh punya temen sih sebenarnya. eh, Iya, iya, iya. tapi kawan nyanyi ini itu aku suka banget tuh lagunya. Nah, lagu itu Terima banyak kasih. termasuk memberkati aku banget gitu. Apa sih Ya, yang ingin kawan sampaikan dari lagu itu ke kita semua? iya, waktu dapat lagu itu, Mm-mm, Ian kan bikin lagu, dia minta tolong. Wah, saya sendiri diberkati ya. Artinya mm-mm, apapun keadaan kita sekarang-sekarang ini, apalagi sekarang gitu ya. Ya mm-mm. harus tetap bisa berkata puji Tuhan lah. Iya, Walaupun mungkin betul. keadaannya nggak puji Tuhan gitu ya. Iya, Buat saya iya. pribadi juga, wih, kok harus stop semua, sedangkan ini harus Mm-mm, tetap berjalan ya. Tapi bagaimana kita bertahan dan bagaimana kita berharap dan mm-mm, tetap bisa berkata, ya puji Tuhan, haleluya, bahwa semua itu akan baik, semuanya tetap mm-mm. di dalam tangannya Tuhan, hidup kita, masa depan kita, semua di dalam tangan Tuhan. Dan semuanya itu sebenarnya milik Tuhan, kalau kita sadar. Tuh teman-teman, semuanya milik Ya, Tuhan ya. betul. Gitu. Kawan sukacita apa sih yang kawan rasain nih setiap pelayanan tuh? Kalau aku lihat ya, 5 kebaktian, 1 hari full, abis itu langsung MC. Suka tapi kayak nggak ada capeknya, terus tetap happy. Kadang-kadang di backstage tuh masih bisa gitu ketawa-ketawa itu. Nah, sukacitanya itu apa Ya sih mesti yang kawan dapat? dong, mesti dong kan. Kadang beberapa suka ngepost, teman-teman suka kasih input, thank you ya Plena. Itu satu hal yang nggak pernah terbayar. Artinya apa yang kita lakukan, yang Lexa lakukan, yang kita lakukan, nggak cuma nyanyi sih buat saya pribadi, tapi memang setiap lagu yang kita bawakan, yang kita nyanyikan kepada Tuhan dan juga kepada jemaat, pasti jemaat itu ada yang diberkati lah, ada yang dikuatkan oleh apa yang kita katakan dan kita nyanyikan. Itu sih yang jadi pengharapan kita kan. Nah, setiap orang Bener-bener. waktu dikuatkan, kita ngerasa ya itu nggak dibayarkan kan. Karena saya sendiri kan ngerasa hal yang sama, bahwa kadangkala Tuhan bisa bicara lewat lagu, lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang putus asa. Tiba-tiba ada lagu apa, nongol gitu ya. Dan itu jadi kekuatan loh kadang-kala. Oh iya ya, lagu itu kok membekas sekali dan benar-benar membangkitkan iman kita. Dan itu sesuatu hal yang eh, nggak bisa terbayarkan lah. Iya benar-benar. Nggak Berarti bisa terbayarkan. sukacitanya itu sukacita kita yang kawan tebarin tuh benar-benar dari dalam hati gitu ya. Kalau Betul, yang orang harus lain, harus ingat bahwa apa yang kita nyanyikan itu pasti akan memberkati orang, bukan cuma menyentuh jiwa mereka tapi membangkitkan mereka. Itu sih yang jadi harapan kita kan, setiap orang penyanyi siapapun iya. gitu. Kawan nih, itu kan dari segi kawan sebagai singer gitu ya, terus yang melayani. Nah, untuk teman-teman nih yang gimana sih memuji Tuhan yang benar, yang supaya itu kita itu mendapatkan sesuatu dari lagu yang kita bawakan atau yang pujian yang kita bawakan, itu gimana caranya? Tipsnya nih maksudnya, Betul. ya yang pasti sih kalau lagu ya kita harus mengerti bahwa lagu itu lagi bercerita tentang apa. Kita harus ngerti, Mm-mm. kita harus Mm-mm. pahami dulu Mm-mm. dia lagu ini tentang apa. Nah, kalaupun kita lagi mau melit sesuatu, mau Mm-mm. membawakan sesuatu, ya kita harus sendiri diberkati dengan pujian itu, Lexa, kalau buat aku Mm-mm. pribadi. Jadi aku sendiri Mm-mm. ngerasa bahwa oh lagu ini berbicara banyak ya buat saya. Nah dari situ kita bisa bawain, karena pasti lagu itu akan jadi berkat juga. Nah jadi buat saya seperti itu Oke. sih, bagaimana kita Mm-mm. persiapannya ya, artinya secara Mm-mm. teknis kalau kita mau mimpin sebuah acara sel atau worship Mm-mm. atau apa ya, kita harus sendiri merasa lagu itu jadi berkat dulu buat kita, sehingga apa yang kita Oke. bawakan, apa yang mau kita sampaikan itu kena juga buat di jemaat, seperti itu. Mm-mm. Dan selebihnya memang Roh Kudus yang akan bicara dan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati mereka ya, lewat lagu itu. Dan bisa dari satu lagu itu bicaranya bisa banyak loh. Tuhan tuh bisa bukain banyak hal. Ke saya bisa lain, ke Lexa juga Mm. bisa lain. Tuh teman-teman, bener banget, benar-benar. Kadang-kadang tuh aku aja kalau pas lagi nyanyi gitu ya, kayak dapetin sesuatu tuh. Padahal sebetulnya orang lain pun juga akan dapat sesuatu yang lain kan? Betul, Bener ya kawan? betul. Iya. Apa nih rencana kawan ke depan membuat album lagi kah? Waduh, belum sih. Kalau album belum. Kan baru kemarin, berarti hampir 2 tahun lalu ya. Setahun lalu yang Mm-mm. lalu Mm-mm. baru rilis album itu kan, Non Cat. Mm-mm. Jadi belum sih kalau bikin album, karena kan
Pertama sekarang produksinya lumayan, expenses-nya ada Mm-mm. pengeluaran. Sedangkan kan kita udah nggak bisa jualan CD ya, Lexa, Mm-mm. sedikit banget. Iya. Tapi ya kalau single-single tetap, karena kan kalau single kita bisa tetap produksi, tetap jadi berkat. Kayak kemarin kan semuanya bagimu. Kemudian Mm-mm. kemarin ada lagu-lagu dari Pak Erastus juga aku nyanyiin 2 lagu. Nah, Mm-mm. paling membantu mereka lah teman-teman ini tetap bisa berkarya, teman-teman dan aku juga paling cover-cover Mm-mm. lagu-lagu yang lama ataupun yang baru gitu, Lexa. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itu. Ko Wawan pengen nggak sih nyanyi lagu rekaman sekuler? Ya. Belum kepikiran gimana. Cuman kan beberapa Hmm. album kayak aku produksi beberapa album dari Batik Mm-mm. Keris kan itu lagu-lagu tentang Mm-mm. perjuangan, tentang lagu Mm-mm. Indonesia, terus lagu-lagu Oh, oke. daerah. Paling itu aja sih. Mm-mm. Karena kalaupun lagu sekuler ya belum kepikiran lah ya sekarang Mm. dengan Nah, pandemik ini. Karena kan iya. pelayanan juga ada banyak. Jadi bagi waktunya agak sulit juga sih, Lexa. Sebelum ini aku lihat tuh selalu traveling ya. Kalau nggak salah dalam 1 tahun ke Jepang berapa kali itu kemarin. Enggak Terus juga. kan kena pandemik ini, apakah ada planningnya yang benar-benar langsung postpone nih, cancel nih gitu. Iya, cancel banyak ke Amrik kemarin Hmm. bulan 4 pelayanan. Hmm. Berapa titik banyak lah ke Australia juga ya batal Hmm. semua, ke Jepang semua batal. Ya, batal apa Batal postpone nih? ya ditunda sampai ini akhir, tapi kayaknya kan mungkin agak lama ya, pasti Iya, ditunda next lah, year ya. Lexa. Iya, Hmm. mungkin Oke, 2 more years lagi lah, 2 months. Oke. semua jadi tunda ya, lokal aja Mm-mm. jadi sekarang. Wait. Buat kawan nih, bersyukur itu seperti apa? Bersyukur tuh ya nggak ngomel sih. Nggak ngomel sih ya, berserah, bersyukur itu ya pokoknya udah apa yang kita hadapi sekarang kita tetap bisa Mm-mm. happy, tetap bisa Mm-mm. bertahan, tetap bisa berharap, itu bersyukur sih. Jadi Mm-mm. kita nggak ngoyo tapi kita juga nggak putus asa. Nyanyi nggak ada audiens sih nyanyi gitu, gimana sih rasanya? Awal-awalnya ya aneh ya, maksudnya Hmm. ya memang udah biasa. Beberapa kali kan dulu zaman dulu kita di TV tapping Mm-mm. kan lagu-lagu, Mm-mm. beberapa lagu rohani. Jadi ya sekarang balik lagi ke situ kayak is feel weird, tadinya aneh aja karena biasanya ada jemaat kan sesuatu yang lain kan, ada Mm-mm. emosinya, Mm-mm. bagaimana uh, tuntutannya lain gitu karena ada audiens. Tapi Mm-mm. ini juga belajar lagi jadinya nih kalau lagi tapping, seakan-akan memang ada jemaat dan memang kita harus tetap bisa membawakan dengan penuh antusias juga sih, Lexa. Hmm. Jadi ya kita harus belajar lagi bagaimana tetap kita berpikir dan yakin bahwa yang saat ini kita lakukan, yang saat ini kita nyanyikan itu memang di hadapan Tuhan, kita lagi bawa offering ini sama Tuhan. Jadi something yang tetap ada spiritnya. Yes, that's right. Betul banget. Lagi jadi WL, apakah ada puasa khusus, Kak? Oh, nggak harus sih, nggak selalu. Kalau acara tertentu memang kita lagi ada penjangkauan, kayak misalnya Mm-mm. di gereja kita ya, Gilgal kan kalau Mm-mm. Desember atau Paskah Mm-mm. kita memang lagi fokus Mm-mm. tentang kita cari jiwa ya, kita buat teman-teman yang belum kenal Tuhan supaya lewat acara itu Tuhan bisa kerja, Tuhan diperkenalkan dan kita semua siap. Nah dari situ biasanya ada Mm. beberapa teman-teman yang suka ngingetin, ayo dong kita puasa ya, kita puasa gitu aja ya, udah kita puasa. Nah, tapi nggak harus Mm. puasa. Tapi ya kalau memang bisa lebih baik lagi ya, Lexa ya. Karena waktu Oke. kita awal-awal pelayanan zaman dulu, ingat nggak ya, kita selalu gitu ya. Setiap mau ada Mm-mm. KKR, setiap mau ada acara khusus, pasti kita memang bayar harga untuk kita prepare bagaimana kita menguasai diri, bagaimana kita berpuasa. Sehingga waktu kita melayani ya memang ada something yang different dan Tuhan benar-benar persiapkan kita. Itu nggak salah sih, itu baik banget. Ini yang nggak selalu karena mungkin ya kegiatan kita lumayan banyak, kadangkala Mm. beberapa ya semua harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing gitu. Terus, pernah nggak sih selama melayani Tuhan itu, kawan tuh dapat sesuatu hal itu yang maksudnya tuh nggak dapat hal yang positif dari orang gitu? Kayak dapat respon yang beda. Oh ya, pernah ya. Dulu-dulu awal Hmm. kita melayani kan kadangkala nggak Mm-mm. semua orang menangkap apa yang kita lakukan. Nah dulu kan aku sendiri kan melayani di banyak gereja yang nggak cuma satu denominasi. Kalau misalnya, Mm-mm. maaf nih,
karismatik, Pentakosta itu kan aman kan. Nah, saya Mm-mm. pernah tuh pelayanan di gereja, ya maksudnya gereja lama ya. Mereka nggak pakai pemain musik yang lengkap. Nah, terus kita satu Mm-mm. band datang dong, satu band Mm-mm. datang. Habis pelayanan kita pernah dimaki-maki ya, pernah Oh, tuh pernah teman. di atas mimbar dibilang musik setan, musik yang nggak rohani. Ya itu sih banyak, kita pengalaman itu banyak banget. Ditegur Hmm. penampilannya kok Wawan seperti itu, rambutnya zaman dulu saya jabrik, terus di highlight rambutnya. Mm-mm. Kenapa kayak bangun tidur? Itu udah biasa sih, tapi karena kita ngerti bahwa kita melayani Tuhan, apa yang orang lain omongin atau mereka bicarakan ya kita terima dengan tenang aja, dan ini bukan Oke. sesuatu yang big deal gitu, karena mungkin saya ngerasa dia belum ngerti aja tentang pemahaman itu, jadi kita lebih ngertiin aja mereka, walaupun kaget sih di awalnya gitu, kayak misalnya di marah-marah di depan mimbar ya, tapi itu pelajaran buat Mm-mm. kita bagaimana untuk kedepannya kita sendiri menyesuaikan. Biasanya kita waktu ditanya mau pelayanan di sini, saya tanya Mm. audiensnya seperti apa, terus jemaat yang hadir berapa banyak. Nah itu kita harus cari tahu tuh datanya, supaya kita nggak ngerasa bahwa pelayanan kita itu sia-sia, tapi kita pelayanan kita itu benar-benar berdampak dan benar-benar sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya banyak orang tua, ngapain saya pakai lagu-lagu rock and roll? Bener nggak sih? Yeah. Nah Yes. sebaliknya kalau itu anak muda, ngapain saya pakai lagu-lagu lama? Jadi supaya lebih fit, lebih pasti, lebih kena sama dengan audiensnya, dan pelayanan kita jadi berkat, itu diambil positifnya, kita jadi belajar banyak hal. Kita tanya zaman dulu, boleh nggak kita pakai jeans? Karena zaman dulu kita nggak pernah loh. Kita pelayanan di Mm. daerah pakai jeans, kita dimarahin. Nggak boleh naik naik mimbar. Pernah, Oke, kala itu. Jadi pernah kalau ya. zaman dulu, dari tahun 90 sampai 2000 awal, Mm. lucu-lucu tuh pelayanan. Karena kan pelayanannya Hmm. banyak aturan waktu itu. Iya. Banyak gereja-gereja yang belum cutting edge lah, belum pemahamannya Hmm. nggak sebaru sekarang. Jadi Semodern sekarang ya. waduh, iya itu buat kita orang Mm-mm. pelayanan agak-agak sulit. Pasti semua Mm. teman-teman pelayanan udah ngerti lah. Mm-mm. Harus pakai celana kain lah, nggak boleh pakai jeans. Ada yang pernah satu kali pelayanan di interdenominasi lain, satu Mm-mm. interdenominasi, ceweknya nggak boleh make up, Peksa, sama sekali. Oh, Ya kita pernah oke. ngalamin gitu. Jadi kalau kita sih ya udah terbiasa dengan hal itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan supaya kita tetap jadi berkat gitu pelan-pelan. Benar, thank you Ko Wawan. Aduh udah 30 menit tapi sebelum berakhir nyanyi dong sedikit buat kita. Nyanyi apa Lagu nih? apa aja? Oh, lagu yang tadi aja Lagu ya. boleh boleh boleh. Pokoknya tetap bertahan, apapun yang kita Mm-mm. alami. Saya sendiri Yes. kadang-kala bingung ya dengan keadaan gini sampai kapan. Tapi ya karena kita Mm-mm. punya Tuhan, tetaplah berharap dan tetap lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, pekerjaannya apa yang bisa kita lakukan, tetap lakukan dengan excellent. Karena semuanya itu pasti baik-baik saja, dan tetap berharap bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kita. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tetap semangat teman-teman. Semuanya baik-baik saja. Thank you Ko Wawan. Terima Sama-sama, kasih Alexa. waktunya, terima kasih sharingnya, terima kasih inspirasinya untuk kita. Ko Wawan Sama-sama. tetap berkarya, sukses, stay healthy. Amin. Makasih Terus doanya. semoga impian terbesarnya akan bisa dicapai Amin. secepatnya. Terima kasih buat teman-teman juga yang bergabung. God bless semuanya. Iya, God bless. Terima kasih Ko Pamit ya. Wawan. God Iya, bless you, pamit. God bless teman-teman you semuanya. all. God bless Ko Wawan. Thank you. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tetap semangat teman-teman.